Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat bertujuan untuk ujian tengah semester teknik pemboran 2 dengan dosen pengampu Pak Winarto MT, mata kuliah teknik pemboran dan tanggal UTS-nya 2 November 2021. Perkenalkan, nama saya Kenji Yamagami dengan NIM 190101111 dari kelas teknik perminyakan C, Akademi Minyak dan Gas Balongan, Indramayu. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang casing design, hoisting system, drilling bit, dan juga perhitungan studi kasus. Yang pertama ini casing design. Nah, definisi casing. Dilihat dari gambar, casing ini adalah pipa selubung yang terbuat dari baja, campuran yang mempunyai spesifikasi jenis dan fungsi untuk menjaga kemungkinan problem yang akan timbul dalam suatu operasi pemboran. Secara singkatnya begini, casing itu rangkaian pipa selubung yang kuat untuk melindungi lubang sumur selama operasi pemboran dan produksi. Nah, casing ini terdiri dari berbagai macam. Dilihat dari gambar, itu casing itu ada conductor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan juga linear. Oke, selanjutnya soal kedua itu fungsi casing sesuai klasifikasi. Nah, fungsi casing sesuai klasifikasi, kita sudah tahu secara awam itu casing terbagi menjadi beberapa. Nah, secara lebih rinci lagi sesuai klasifikasinya, conductor casing yang pertama. Conductor casing itu rangkaian casing yang pertama pemasangannya ditumbuk atau dalam bahasa pemborannya itu di hammer. Dan kedalaman dari conductor casing ini berkisar 10 sampai 300 feet dan berdiameter 16 sampai 36 inci. Nah, penggunaan conductor casing ini, casing yang pertama ini tuh menampung mud drilling agar sirkulasi bisa dilakukan. Mass circulation itu bisa dilakukan karena adanya conductor casing. Yang kedua, mencegah membesarnya lubang atau dalam bahasa pemborannya namanya wash out. Kan ada kalau mengecil lubang pemboran namanya sink in dan membesarnya lubang namanya wash out. Pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid, semacam shell dan lainnya. Yang kedua itu ada surface casing. Surface casing. Dilihat dari gambar. Nah, ada surface casing. Nah, surface casing ini dimasukkan setelah conductor casing terpasang. Surface casing atau casing yang kedua ini fungsinya itu melindungi formasi dari lapisan air formasi, atau yang bisa lihat ini ada freshwater zone ini bukan air ini, cuman air formasi ini namanya, dinamakannya freshwater formation. Yang kedua, untuk menutup formasi rapuh dan zona loss circulation. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, blowout preventer. Nah, selanjutnya setelah surface casing ada namanya intermediate casing. Nah, intermediate casing ini casing yang dipasang setelah surface casing. Fungsi dari surface casing ini fungsi dari intermediate casing ini menutup zona yang menimbulkan masalah dalam operasi pemboran. Seperti masalah pemboran tuh drilling hazardnya seperti loss circulation, zona gas, dan lainnya seperti itu. Nah, habis itu ada namanya production casing yang di bawah, itu rangkaian casing yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing bergantung pada jumlah produksi dari sumber tersebut. Jumlahnya itu bisa banyak ataupun bisa sedikit, tergantung dari jumlah produksi tersebut. Nah, apa itu fungsi production casing? Fungsinya untuk menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi. Yang kedua, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya. Yang ketiga, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Yang terakhir tuh menyediakan tempat alat bantu produksi. Artificial lift seperti ESP seperti itu, electrical submersible pump atau ESP seperti itu. Nah, selanjutnya ada liner. Itu tuh rangkaian casing produksi yang dipasang dalam sumur tapi tidak sampai permukaan. Nih, dilihat dari gambar, casing liner kan tidak sampai ke surface casing, hanya sampai di intermediate casing saja, seperti itu. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu biasanya para perusahaan itu menggunakannya untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing atau pemakaian casing. Oke, itu secara detail dari fungsi casing sesuai klasifikasinya. Selanjutnya,
jenis sambungan casing. Nah, jenis sambungan casing ini ada berbagai macam. Ada RTC sesuai di gambar tuh. Di gambar ini ada namanya RTC, BTC, dan juga Extreme Line Casing. Nah, secara rincinya nih, RTC itu atau Round Thread and Coupling. Itu mempunyai bentuk ulir seperti V. Bentuknya itu seperti huruf V dan mempunyai 8-10 butir per inci. Tipe sambungan ini ada dua macam, yaitu ada yang long thread, ada yang panjang, ataupun long thread and coupling yang panjang, ataupun yang short thread and coupling. Nah, itu yang pendek. Nah, long thread and coupling ini mempunyai tensi yang besarnya itu 3% lebih kuat dibandingkan short thread and coupling gitu. Jadi jika dibutuhkan yang lebih kuat sambungan casingnya, makanya menggunakan RTC yang bentuk panjang atau yang long thread and coupling seperti itu. Kalau membutuhkan yang biasa saja, yang tensinya biasa standar, tidak tensi yang kuat, itu bisa menggunakan yang short round thread and coupling seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua tuh ada namanya BTC. Apa itu BTC? Buttress thread and coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapesium. Nih, bentuknya seperti trapesium yang digambar di kedua di sebelah gambar kedua sebelah kanan seperti itu. Nah, bentuknya seperti trapesium. Mempunyai 5 ulir per incinya. Ulir-ulirnya ada 5. Nah, buttress thread and coupling atau BTC ini digunakan untuk tensi load yang besar atau untuk rangkaian casing yang panjang. Jika rangkaian casing produksinya panjang dengan depth yang dalam, maka sambungan yang digunakan adalah BTC atau buttress thread and coupling. Selanjutnya ada namanya Extreme Line Casing atau XLC. Kenapa tidak ILC? Karena mungkin ekstrim dia menggunakan XLC seperti itu. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Jadi dari atas sampai bawah itu menyatu dengan body casing. Bentuk thread and ulirnya berbentuk trapesium. Ada juga yang berbentuk square dan mempunyai 5 ulir depth incinya. Extreme Line Casing ini mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Lebih kuat dibandingkan BTC dan juga RTC. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu jadi jenis-jenis sambungan casing. Selanjutnya ada data pertimbangan data apa saja yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing design. Jadi dalam kita membentuk casing design ini ada beberapa data atau faktor lah yang mesti dipertimbangkan. Nah, antara lain itu casing itu harus, karena kan casing jenisnya macam-macam, grade-nya macam-macam. Grade itu seperti ada K55, ada H55, jadi itu macam-macam grade-nya sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya data yang dipertimbangkan itu yang pertama itu casing itu dapat menahan beban burst. Yang kedua beban collapse. Yang ketiga itu beban tension dan juga compression. Nah, beban tension dan compression ini kenapa diperhatikan? Karena dengan tekanan casing yang di bawah, dengan tekanan yang di atas atau WOP, itu mesti diperhatikan juga. Selanjutnya itu memastikan tidak ada kebocoran pada sambungan. Tentu saja jika ada kebocoran, maka dalam pemboran atau operasi pemboran itu tidak optimal gitu. Nah, selanjutnya tidak terkena korosi dan kerapuhan. Ini biasanya casing design itu digunakan itu tidak terkena korosi dan kerapuhan karena kan ada air formasi, macam-macam fluida formasi itu kena mat pemboran atau mat drilling mat seperti itu. Yang terakhir itu dapat menahan beban puntiran. Nah, dari data-data tersebut, jika sesuai dengan data yang diperlukan dan sesuai dengan sumur itu sendiri, nah makanya dapat dilakukannya casing design. Selanjutnya, permasalahan yang terkait dengan permasalahan apa saja kendala yang bisa terjadi di lapangan terkait casing setting depth. Dalam melakukan setting casing depth, terdapat beberapa permasalahan. Apa saja sih permasalahannya? Nah, yang pertama itu loss circulation akibat pecahnya formasi di bawah kaki casing atau di bawahnya casing shoe. Seperti itu. Nah, loss circulation ini bisa separuh atau half ataupun loss seluruhnya gitu. Loss atau hilang seluruhnya lumpur pemborannya ini. Kemudian tuh terjepitnya rangkaian casing akibat pemakaian lumpur dengan densitas yang tinggi
drilling matnya itu densitasnya tinggi, tidak sesuai dengan reologinya, untuk mengimbani tekanan formasi yang abnormal sehingga dapat mempengaruhi atau kendala dalam setting depth. Jika kita ingin melakukan setting depth dengan dengan bagus dan optimal sesuai dengan prosedur, tentu saja pasti bakal ada permasalahan atau kendala yang biasa terjadi di lapangan. Nah, biasanya itu terjadi itu yang paling sering itu adalah loss circulation dan juga terjepitnya rangkaian casing sesuai dari penelitian saya seperti itu. Nah, itu dari casing design. Selanjutnya kita menuju ke hoisting system. Nah, hoisting system. Nah, soal yang pertama itu kenapa menara bor dan semua peralatan digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Tentu saja, dalam bekerja itu, dalam apalagi di industri migas ini, kita mesti memperhatikan K3-nya. Agar keselamatan pekerja terjamin dan tidak menimbulkan kerugian yang besar akibat berhentinya peroperasian dan paling fatalnya itu dapat menimbulkan korban. Seperti kita ketahui ya dari yang sudah saya bilang itu kayak di dalam migas ini, industri migas ini mau produksi, mau pemboran, operation pemboran seperti itu, ataupun hoisting sistem angkat, itu tuh banyak high risk atau berbahaya, sangat berbahaya, mau di hulu maupun di hilir, yang dapat menimbulkan kerugian. Biasanya kerugian jika terkena alat bisa terjadi cacat, ataupun karena kelalaian dalam bekerja itu sendiri, yang paling buruknya itu meninggal dunia, seperti itu. Nah, selanjutnya itu soal yang B. Pada waktu tertentu penggantian rantai drawok. Hal ini dapat dilakukan dengan, sebelumnya pemasangan ini tidak boleh terlalu kencang atau longgar, karena pemasangan yang terlalu kencang dapat memperpendek umur rantai atau drilling line-nya karena tegangan yang terlalu tinggi. Sedangkan kalau terlalu longgar, rantai drawoknya ini nanti dapat mengakibatkan putusnya rantai secara tiba-tiba akibat tertekuk ataupun terlepas dari gear penggeraknya. Yang warna hitam ini gear penggeraknya ini nama dalam bahasa pemborannya itu sprocket. Nah, dan ini kan kita sudah tahu nih, nggak boleh terlalu rongga, nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tegangannya terlalu tinggi juga, gitu, nggak boleh terlalu terlalu kencang gitu. Dan pada saat penyetingan rantai drawok ini harus juga berhati-hati karena kan rantai-rantai ini baja-baja yang besar ya, baja-baja kawat rangkaiannya ini dari kawat besi yang besar-besar gitu. Nah, mengantisipasi terjadinya kerugian yang fatal atau terjadinya kecelakaan kerja, oleh karena itu pemasangan drawok harus dalam kondisi mati. Nah, harus dalam kondisi mati atau off dalam sistemnya ini gitu. Tidak boleh sambil, jika ada personil ataupun ada personil pemboran yang sedang melakukan pengoperasian drawwork, maka tidak boleh adanya penggantian seperti itu. Next. Nah, soal C itu sebagai toll pusher dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah ini dia dari gambarnya. Ya, yaitu tuh mengawasi pekerjaan yang dilakukannya rostabout. Yang kedua tuh memonitor sistem sirkulasi. Kenapa mesti memonitor sistem sirkulasi itu? Jika terjadinya problem, jika terjadinya masalah gitu, ataupun drilling hazard itu, kita mesti harus singgap dan juga cepat. Makanya perlu memonitor 24 jam, seperti itu sistem sirkulasi. Nah, mengkoordinir personil sesuai dengan perintah toll pusher gitu. Jadi namanya dalam pemboran itu kita seperti tim. Jadi saling bekerja satu sama lain, harus mengkoordinir personilnya satu sama lain gitu. Yang terakhir itu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat operasi. Mesti harus peralatan itu disiapkan dulu, jika rusak maka diganti, harus sesuai dengan ketentuan yang ada seperti itu. Nah, unsafe condition dalam pemboran. Jadi itu ada beberapa K3 lah, K3 keselamatan prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada unsafe act, itu unsafe act itu seperti dalam ketika penarikan drilling line yang sedang menarik
yang ada hook yang menggantung swivel, maka kan itu kita mesti tidak boleh dong berada di bawahnya gitu. Kan antisipasi terjadinya kecelakaan kerja seperti itu. Nah, near miss, jika terjadinya kecelakaan kerja dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa, itu dinamakan near miss. Adanya kerusakan, adanya apa, tapi tidak menimbulkan korban jiwa seperti itu. Accident ini yang paling fatal. Accident ini bisa dapat menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka berat seperti itu. Nah, apa sih unsafe condition ini? Nah, unsafe condition ini kondisi tidak aman dalam proses pemboran. Misalnya, penerangan lingkungan kerja yang kurang baik, instalasi rig yang kurang baik, atau tidak mencapai standar rig. Misalnya, menggunakan casing yang tidak sesuai standar. Seperti itu. Untuk menghemat biaya ataupun ini tidak ada alasan, karena itu dapat menimbulkan accident dengan adanya unsafe condition ini. Tidak menggunakan alat-alat rig yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian mesin rusak seperti prime overnya, terus tidak prime overnya rusak nih misalnya, tidak diservis dengan rutin. Nah itu dapat menimbulkan accident juga, tapi itu unsafe condition karena tidak sesuai dengan ketentuan. Terus paparan gas yang beracun yang berlebih, tingkat kebisingan yang tinggi, itu kan juga termasuk noise, gangguan suara gitu, seperti noise problem lah, dapat menimbulkan tuli dan lainnya gitu. Sehingga kalau ini dapat terantisipasi, unsafe condition ini dapat menjadikan lingkungan tidak aman bagi pekerja di situ gitu. Dengan adanya unsafe condition ya tentu saja kita ketika bekerja di rig tersebut yang merasa tidak aman seperti itu. Oke. Next. Soalnya pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti. Nah, jika lihat ini ya, Mas engineer ini sedang melakukan pelumasan lah pada crown blocknya ini. Kenapa sih mesti dilakukan pelumasan dan harus dalam kondisi apa sih gitu? Nah, pelumasan pada crown block itu harus rutin pertama dan terschedule, terjadwal. Karena kenapa sih mesti kayak gitu? Karena gesekan drilling line ini pada crown block ya, itu tuh dapat menimbulkan gesekan yang aus. Jadi ya namanya sering terus berputar, terus terjadinya tekanan yang tinggi, kompresi yang tinggi, itu dapat menimbulkan gesekan yang aus pada si crown block itu, sehingga bisa mempengaruhi operasi hoisting system itu sendiri, bisa menghambat ataupun yang ada bisa fatal lah, menimbulkan kerugian kos maupun kerugian korban jiwa seperti itu. Nah, dalam kondisi apa ketika kita ingin melokasi pelumas pada crown blocknya ini? Pada kondisi traveling block harus dalam kondisi diam. Kenapa sih masih dalam kondisi diam? Karena dari drum itu sendiri harus tidak boleh beroperasi pada saat pelumasan crown block. Jika terjadi lagi ada gini, otomatis kan tidak efektif lah dalam melakukan pelumasannya seperti itu. Maka traveling blocknya harus dalam kondisi diam atau off seperti itu. Tugas dari rotary helper atau floorman gitu. Jadi itu di lantai rig itu ada namanya rotary helper. Tugasnya itu untuk membantu driller bekerja di floor atau di lantai pemboran pada saat melakukan pekerjaan koneksi maupun unkoneksi pada pipa-pipa pemboran. Maksudnya koneksi itu pemasangan pipa-pipa ya, ataupun pencopotan pipa-pipa pemboran. Mereka itu dituntut untuk langkah-langkah kerja itu untuk paham. Jadi itu kan ada langkah-langkah yang nggak sekedar kita ini aja lah, ada prosedur pekerjaannya lah, dan juga paham tentang alat-alat kerja di situ di lantai rignya, serta K3-nya itu tuh agar tidak terjadinya human error yang dapat menimbulkan kerugian kos maupun kerugian korban jiwa seperti itu. Next, kita ke soal G. Salah satu tujuan diadakannya safety meeting periodik. Sebelum kita memulai pemboran, itu pasti kita dikumpulkan dulu. Jika ada dalam daily drilling report tuh juga ketika pagi tuh, ketika kita wake up, kita prepare, itu tuh nggak langsung kita ujuk-ujuk datang ke alat kita, misalnya kita bekerja dalam bagian shell shaker ataupun dalam bagian substruct ataupun rig floor gitu misalnya. Itu tuh ada meetingnya dulu. Nah, safety meeting itu kenapa sih dilakukan?
itu tuh apa sih nih lakukan safety meeting itu kenapa mesti dikumpulin gitu. Nah, melakukan evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja, menyampaikan informasi-informasi dari manajemen proyek ke grup-grup kerja, adanya interaksi satu grup kerja dengan grup kerja lainnya. Ya untuk ini apa namanya? Sekali apa namanya kan namanya pemboran yang tadi saya katakan kita ini sebuah tim. Walaupun ada namanya manajemen proyek dan grup-grup kerja, ada misalnya di Rantelik ada monkey man, tadi ada floorman, ada apa rotary helper, ada driller. Nah ini semuanya itu kita mesti satu sama lain bekerja sama karena kan ya mengantisipasi terjadinya kenapa-napa seperti itu. Makanya sebelum itu kita diadakannya safety meeting periodik gitu, apalagi mungkin sekarang dengan musim corona mungkin adanya swab test dan lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya soal hak, jelaskan masing-masing jelaskan masing-masing komponen berikut ini. Jadi komponen-komponen hosting system itu nih diantaranya ya ada emas atau apa namanya menara pemboran. Nah, menyediakan ruang untuk mengangkat dan memasukkan rangkaian bor dari atau ke dalam lubang bor. Dan tinggi rendahnya tergantung kebutuhan mesh itu. Jadi itu tinggi rendahnya tergantung dari kebutuhan mesh atau menara pemboran tersebut. Untuk memberikan ruang untuk mengangkatnya itu ruangnya ruang vertikal ya, untuk memasukkan rangkaian pipa pemboran ke dalam sumur maupun dari lubang sumur itu sendiri seperti itu. Nah, substruktur apa sih substruktur itu? Jika dilihat dari gambar yang warna biru ini, substruktur itu tuh konstruksi baja yang besar, ada tangganya gitu. Itu tuh yang dibangun untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tingginya bisa disesuaikan dengan tinggi BOP, blowout preventer itu. Substruktur ini bisa dikatakan juga merupakan kompresi dari mesh dan juga derrick seperti itu. Nah, setelah substruktur, atasnya itu ada namanya rig floor. Apa sih rig floor atau lantai pemboran ini? Lantai pemboran ini itu tempat untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil. Gitu. Nanti di berikutnya akan dijelaskan. Salah satunya itu ada namanya rotary table. Dan juga tempat berdirinya menara atau derrick. Nah, tempat dudukannya drawer, dan juga tempat driller dan rotary helper atau bahasa pemborannya itu rope neck itu bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya drawer yang warna merah ini ya. Drawer warna merah ini tuh unit mesin penarik atau pengangkat yang kuat. Dalam pemborannya itu dapat dikatakan namanya mesin derek yang terletak di lantai rig. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama proses pemboran berlangsung, dan meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke cat heads untuk menyambung atau melepaskan bagian-bagian dari pipa bor. Nah, apa namanya drawer ini drawer ini tuh saling berkaitan juga dengan drilling line. Nanti drilling line ada di berikutnya. Nah, ini dia. Drawer. Nah, mereka sudah tahu sekarang tuh crown block. Crown block itu unit roda-roda atau puli-puli. Dalam bahasa pemborannya tuh sheaves yang terletak di puncak menara pengeboran. Lebih tepatnya tuh di puncaknya derrick seperti itu. Nah, ada traveling block, unit roda-roda atau puli-puli yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor. Bersama dengan crown block itu membentuk sistem seperti kerek katrol seperti itulah. Kemudian itu ada hook atau kait. Nah, alat berbentuk kait yang besar terletak di bawah traveling block ini, di mana swivel dan rangkaian bor nanti tergantung selama operasi pemboran. Hook itu tepat, ini dilihat dari gambar, itu terletak di bawah traveling block. Ini foto hook dari bawah ya, seperti itu kaitnya. Nanti hook itu akan dikaitkan dikaitkan dengan swivel seperti itu. Nah, ini drilling line atau tali kawat baja. Tali kawat baja ini sangat kuat, tentu saja mengangkat barang-barang yang berat ini pasti membutuhkan drilling line yang tali kawat baja yang kuat gitu loh.
Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya itu untuk menghubung dari drawer, crown block, dan juga traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugas menurunkan atau menarik ataupun menggantungkan rangkaian pipa bor dan lainnya gitu loh. Jadi itu untuk menahan dan menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line tuh fungsinya banyak karena semuanya tuh menggunakan drilling line. Mulai dari crown block, traveling block, kemudian drawer gitu. Oke, itu hoisting system komponen-komponennya secara detail. Selanjutnya kita menuju ke soal I. Jelaskan itu ton mile dan fungsinya. Ton mile ini sebenarnya itu rumus untuk menghitung kekuatan ketahanan agar tidak terjadinya kausan pada drilling line. Nah, kekuatan kabel atau drilling line ini terhadap tarikan dan berfungsi acuan bahwa drilling line dapat menahan beban rangkaian pemboran. Seperti itu, ton mile itu biasanya berkaitannya selalu dengan drilling line, seperti itu, sesuai dengan gambarnya tuh. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan cut off program soal J. Cut off program ini penentuan program pemotongan untuk kondisi setempat, yaitu rig ya, kondisi rig itu. Tindakan ini tuh diperuntukkan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi karena tarikan serta menyebabkan kausan dari drilling line. Gitu, pemotongan program seperti itu. Program hoisting system tentunya. Nah, soal K. Hal apa saja yang harus dilakukan? Nah, hal apa saja yang dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat atau hoisting system? Halnya itu dilihat dari gambar. Ini gambar hoisting system itu seperti ini ya, rangkaian dari atas ke bawah. Itu yang pertama, memeriksa semua komponen hoisting system masih dalam kondisi baik atau tidak. Misalnya, substruktur yang tadi itu tidak lagi kokoh atau ada pengerobosan pada tiap sambungan atau las-lasannya. Kan bahaya, substruktur tuh jika substrukturnya itu tidak kokoh, maka otomatis lantai bor dan juga derrick, crown block dan lainnya itu kan itu menahan seperti di atasnya substruktur itu. Makanya kita masih memeriksa itu masih dalam kondisi baik ataupun tidak gitu. Kemudian mesh atau derrick yang terlihat tidak kokoh karena karatan ada susunan yang patah ataupun akibat beban yang terlalu berat. Nah itu juga sama, bisa dapat rubuh, bisa rubuh ke bawah dan menghancurkan lantai bor dan juga substruktur seperti itu. Itu saja menghancurkan lubang pemborannya juga seperti itu. Karena kan alat-alatnya sungguh besar jika terjadinya ambruk gitulah atau rubuh gitu, sangat berbahaya. Crown block, yang ketiga itu ada crown block yang aus akibat telat melumasi, tidak terschedule dan juga tidak rutin. Nah, itu sering itu crown block tuh sering mengangkat beban yang berlebih, beban yang berat. Sudah nggak dikasih pelumas, sering angkat beban yang berlebih gitu. Itu mesti harus diperiksa juga seperti itu secara rutin dan berkala. Traveling block juga harus dicek dengan melihat roda-rodanya tuh tetap berputar dengan baik, nggak ada yang nyangkut atau tidak ada yang stuck seperti itu. Hook atau kait juga harus dicek apakah ada keretakan atau kuncinya. Ini kan hook itu seperti kait ya. Jika kuncinya rusak, maka tempat digantungannya swivel dan rangkaian bor itu sangat berat kan. Itu jika rusak kan otomatis bakal jatuh ke bawah seperti itu. Makanya masih diperiksa apakah itu retak ataupun rusak penguncinya seperti itu. Kemudian itu nggak cuma itu juga, tentu saja drawer juga harus dicek apakah drum yang penggulungnya itu ya, penggulung kaitnya itu masih kuat dan rantai pada penggerak drawer sesuai dengan setting yang telah ditetapkan. Jika tekan tadi jika terlalu longgar nanti putus, jika terlalu tinggi juga nanti juga putus gitu. Jadi kayak mesti sesuai dengan setting yang kan sudah disetting itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, drilling line juga masih dilihat. Ini sebenarnya salah satu yang sebenarnya sangat penting juga. Itu apakah terlihat aus atau ada komponen yang putus, kabel-kabel kawat bajanya itu apakah ada yang putus atau ada yang aus, longgar seperti itu, ataupun rusak, itu juga bahaya banget jika terjadi putus. Itu jadi tuh yang hoisting system sebenarnya komponen-komponen yang tadi itu mesti dilihat secara berkala dan juga secara rutin seperti itu. Kemudian peralatan utama apa saja nih ada di lantai bor atau di rig floor. Nah ini yang tadi secara rinci. Pertama ada rotary table atau meja putar.
yang tugasnya itu memutar rangkaian pipa bor. Rangkaian itu dari drill pipe, drill collar, dan juga bit seperti itu. Kemudian ada rotary drive. Rotary drive itu sebentar, ada gitu. Rotary drive. Nah, rotary drive itu meneruskan atau memindahkan daya dari drawer ke meja putar atau ke rotary table. Kemudian ada drawer yang tadi merupakan hoisting mechanism, alat penarik ulur steering line pada rotary drilling rig. Kemudian ada driller console, pusat instrumentasi dari rotary drilling rig seperti itu. Kemudian ada make up dan juga breakout tongs, kunci-kunci yang besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan juga drill collar. Sambungan itu ada kuncinya juga, itu namanya make up dan juga breakout tongs. Ada namanya mouse hole, bukan lubang tikus, tapi lubang dekat rotary table pada lantai pemboran, di mana drill pipe-nya itu ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian bor seperti itu. Ada juga red hole dalam bahasa pemborannya, itu lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana keli ditempatkan pada saat berlangsung atau cabut pasang pipa, ya. Dalam bahasa pemborannya itu round trip seperti itu. Ada juga namanya dog house, bukannya tempatnya rumah anjing, itu cuman merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan juga penyimpanan alat-alat kecil lainnya seperti itu. Ada namanya pipe ram atau pipa ram gitu, jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Tadi udah ada red hole, ada mouse hole, ada dog house, ada juga namanya catwalk. Catwalk ini merupakan jembatan penghubung antara pipa rack dengan pipa rem gitu, pipe rem gitu. Pipe rack dengan pipe rem berfungsi untuk menyiapkan pipa-pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipa remnya itu tersendiri gitu. Ada yang terakhir itu namanya hydraulic cat head, digunakan untuk menyambung atau melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluarnya dari sumur bor itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu secara rinci dan juga detail beberapa pertanyaan tentang hoisting system. Selanjutnya kita menuju ke drill bit atau pemboran drill bit. Nah, drill bit itu definisinya, ini sesuai dilihat dari gambar, mata bor ini tuh atau drill bit ini alat yang dipasang di ujung rangkaian pemboran atau paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Jadi tuh ketika rangkaian atas selesai, ini ada di bawah atau namanya itu bottom equipment, kan ada surface equipment, yang ini ada downhole equipment seperti itu. Nah, bit ini ada di bawah, di dasar gitu, bukan ada di atas seperti substitute dan lainnya. Nah, apa sih fungsinya bit ini? Nah, tentu saja fungsinya bit ini sesuai lihat dari gambar tuh, dia memutar, itu membuat lubang bor sesuai dengan ukuran yang diperlukan, sesuai dengan inci yang diperlukan. Ukurannya juga berbeda-beda, nanti dijelaskan di berikutnya. Nah, dari bit ini selanjutnya kita menuju ke jelaskan bagaimana cara kerjanya bit. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu bit itu ada berbagai macam. Pertama ada drag bit, kemudian ada roll con bit yang terbagi menjadi dua, yaitu mill tooth bit sama insert bit. Nah, yang ketiga itu ada, ini tuh fixed cutter bit tuh terbagi menjadi dua, diamond bit dan PDC bit ini, atau poly diamond crystalline bit ini termasuk dalam fixed cutter bit. Nah, bagaimana sih cara kerjanya masing-masing bit ini? Yang pertama, drag bit. Cara kerjanya ini gampang. Bukan maksud gampang. Cara kerjanya ini dapat dibayangkan gitu. Bit ini tuh dipakai untuk formasi yang sangat lunak dan juga lunak, benar-benar lunak gitu loh. Caranya itu pengerusakan batuan dengan cara penggerukan dengan WOB rendah dan RPM yang tinggi, putarannya itu tinggi, tapi tidak ditekan, WOB-nya itu rendah seperti itu. Dan juga dikombinasikan dengan sirkulasi mat yang tinggi yang keluar dari nozzle seperti itu. Kemudian ada roll con bit yang terbagi menjadi dua, yaitu mill tooth bit dan juga insert bit. Nah, mill tooth bit ini terdiri dari con yang giginya nih bisa dilihat ya. Giginya ini tuh terbuat dari baja tempak yang berkualitas tinggi
dan diperkeras permukaannya dengan carburizer serta dilapisi dengan ada namanya tungsten kabit gitu. Nah, itu tuh baja yang ditempa ya, yang berkualitas tinggi. Cocok digunakan untuk formasi yang lunak dan formasi yang sudah mulai keras, makin keras tuh. Dari yang sangat lunak menggunakan drag bit, kemudian lunak masih menggunakan drag bit, kemudian melted bit sudah mulai agak keras. Nah, itu tuh cara pengerusakan batuan ini dengan cara mencungkil, karena ini nggak tajam gitu loh. Jadi dicungkil gitu, mencungkil. Kemudian ada insert bit. Nah, insert bit ini gigi-gigi bit yang terbuat dari sama tungsten karbit juga yang ditanam dan dipres oleh mesin, dan konnya ini terbuat dari alloy steel. Bit ini menghasilkan gigi-gigi pemecah batuan yang tahan terhadap abrasif dan tahan terhadap beban tinggi. Kemudian ada fixed cutter bit, ada dua tuh, ada diamond bit dan juga PDC bit. Kita mulai dari diamond bit dulu. Diamond bit ini bit yang terdiri dari natural diamond, permata diamond. Terus saja kita tahu lah, diamond itu sangat keras kekerasannya. Kalau nggak salah tuh paling keras dibandingkan obsidian dan lainnya. Nah, itu tuh ketahanannya itu merata sehingga mampu menembus batuan yang keras hingga sangat keras. Dia paling keras lah gitu. Nah, ada lagi PDC bit, polydiamond kristalin ini. Bit yang terdiri dari permata diamond ini yang cocok digunakan formasi yang sangat keras, lebih keras lagi kalau diamond bit itu seperti digerus. Kalau yang ini digunakannya dengan cara mengoyek atau merobek batuan formasi yang ditembusnya, seperti itu. PDC ini juga kan berasal dari diamond bit juga, maksudnya berasal dari gigi-giginya ini dari diamond juga, seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya tentang bagian-bagian penting dari bit. Secara overall ya, secara umum bit itu tuh bagian-bagiannya ada 4. Ini secara overall ya, kalau lebih rinci lagi dilihat dari gambar ada shank bore, kemudian ada face cutter. Cuman secara umumnya itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada shank atau shank gitu. Merupakan suatu ulir atau thread pin yang ulirnya ini tuh disambungkan di drill collar yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar atau pada bit sub di bawah collar. Sambungan-sambungan kayak buat nyambunginnya gitulah. Pada drill collarnya itu namanya shank. Kemudian ada bitlux. Bitlux ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendudukkan poros dan juga cone. Nah, cone itu apa? Cone itu roda-roda bergerigi yang berputar pada mata bor. Roda-roda yang jadi tuh ini tuh berputar nih roda-rodanya nih. Nah, kan ada namanya juga tricone, ada 3 cone seperti itu. Nah, nozzle ini dalam bahasa bitnya ini namanya jets atau fluid passageway. Nah, merupakan nozzle yang terdapat pada bottom bit yang berfungsi untuk menyemprotkan lumpur ke formasi. Kan namanya bit itu kalau jika tidak menggunakan formasi bakal pecah ataupun rekah ya, seperti itu. Makanya digunakan disemprot dari nozzle ini keluar lumpur pemboran. Nah, itu digunakan untuk melancarkan lah itu, untuk agar tidak terjadinya gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan merusaknya bit itu sendiri, seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi, secara detail perbedaan dari mata bor ini. Kan tadi mata bor ada banyak, bedanya apa sih gitu. Kan ada juga yang kayak lunak bisa dipakai drag bit, cuman insert bit juga bisa dipakai untuk lunak gitu. Bedanya gini, drag bit itu dipergunakan untuk formasi yang lunak dan plastik. Maksudnya plastik itu gimana? Yang lengket gitu. Bit ini dipakai untuk formasi yang sangat dan lengket. Kenapa? Karena cara pengerusakan batuannya itu dengan cara pengerukannya kan tadi dengan WOB yang rendah dan RPM yang tinggi, putarannya tinggi, dan dikombinasikan dengan mat yang tinggi juga gitu. Disiram dari nozzle itu keluar lumpur pemboran, disemprot gitu. Nah, sambil RPM yang tinggi diputar, tapi dia itu nggak ditekan karena kan lunak dan juga lengket seperti itu. Nah, kalau bedanya sama melted bit itu apa? Nah, bedanya sama my bad. Oke, bedanya sama melted bit itu apa? Melted bit itu atau steel tooth bit ya. Ini karena kan dia dari steel, dari baja gitu.
Itu tuh bedanya tuh dari cone pertama, yang kedua dari gigi, terdiri dari cone dan gigi-giginya terbuat dari baja yang berkualitas tinggi dan lebih keras dengan karburesin serta dilapisi serbuk tungsten carbide itu. Nah, cocok digunakan formasi lunak dan makin keras. Kalau drag bit di formasi keras dia tidak dapat, yang ada malah merusak drag bit itu sendiri. Bisa pecah ataupun gigi-giginya itu pada rusak. Nah, bedanya tuh dari cara pengerusakan batuan juga. Kalau Miltwood bit, kalau tadi drag bit, itu kan cara ngerusaknya tuh digeruk tapi dengan WOB yang rendah, RPM-nya tinggi. Berbeda dengan Miltwood bit yang dengan caranya itu mencungkil. Biasa banyak digunakan formasi lunak gitu. Lunak sampai keras itu bisa menggunakan Miltwood bit. Nah, kalau bedanya sama insert beat apa? Insert beat itu untuk formasi yang keras dengan cara menggerus. Karena kan tajam tuh insert beat. Kalau diamond beat dari natural diamond yang ketahanannya merata sehingga mampu menembus batuan yang keras sehingga sangat keras dan tahan terhadap goresan-goresan. Karena kan dia digores gitu loh. Karena intannya itu tuh, intan diamond itu mempunyai kekuatan goresan yang sangat tinggi, cocok banget untuk formasi yang keras, tapi tidak sangat keras. Kalau sangat keras itu pakainya PDC bit, seperti itu. Cara kerjanya tuh nggak perlu ditekan juga WW besar, kayak dianggang-anggan, tapi diperlukannya goresan gitu, nggak mesti ditekan. Berbeda dengan PDC bit. Nah, PDC bit ini tuh tadi walaupun sama-sama dari diamond, tapi cara kerjanya beda. Cara kalau PDC bit itu dengan mengoyak atau merobek, itu kan tajam-tajamnya gigi-gigi mata bornya ini. Nah, itu tuh dengan cara merobek batuan atau mengoyak, ya, mengoyak formasi yang ditembusnya. Seperti itu berbedanya. Oke, kita next ke. Nah, macam-macam bit size. Sebenarnya tuh bit size itu sesuai dengan lubang pemborannya. Dan yang harus diperhatikan adalah bit size ketika dari surface sampai ke bottom itu dimulai dari besar sampai kecil, seperti itu kan. Dan selalu dikasih nggak apa ya namanya, bornya itu selalu dilebihkan sedikit dibandingkan dengan casing yang dipasang, seperti itu. Kenapa seperti itu? Sebelum dipasang casing, kenapa sih di bornya lebih besar? Pertama, karena dibutuhkannya anulus untuk lumpur pemboran itu bersirkulasi. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk penyemanan semen aja itu juga membutuhkan namanya jadi tuh masih karena ini masih pemboran ya, masih open hole, itu tuh jadi belum di casing kan. Jadi tuh masih membutuhkan anulus. Nanti kalau udah pakai casing, penyemanan casing itu baru anulus itu ditutup seperti itu. Nah, bit size itu macam-macam, seperti 57/8 inci, 6 inci, 61/8 inci, 61/4 inci, dan seterusnya. Pokoknya mulainya tuh dari 57/8 inci sampai 12/1/4 inci. Ukurannya kok banyak tapi bedanya sedikit-sedikit. Nah, karena memang setiap well atau setiap sumur itu mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai ukuran yang berbeda, makanya ukurannya itu bermacam-macam gitu. Sama dengan Meltwood bit juga. Meltwood bit itu dari 57/8 inci, 6 inci, 6/8 inci, 6/4 inci, 6,5 inci, 7,5 inci, terus sampai 11 inci, 11,58 inci, 12 inci, 12/1/4 inci. Seperti itu ukurannya. Semakin besar bit size-nya nih. Bit size itu besar, misalnya 12/1/4 inci nih. Itu tuh dia tuh mampu menahan WOB yang besar, WOB yang tinggi gitu. Berat yang dari atas tuh kan besar ya, yang tinggi juga gitu. Dia juga dapat menahan yang dapat memutar juga dengan RPM yang tinggi juga, seperti itu. Untuk ukuran bit size itu tergantung dari well itu sendiri, seperti itu. Oke, itu saja dari drill bit. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini ada dua. Pertama itu studi kasus hoisting system atau sistem angkat. Yang kedua itu studi kasus bit, yaitu cost per feet-nya. Nah, studi kasus ini dilihat dari gambar ya. Dilihat dari gambar tuh. Nah,
Oke, jadi dari studi kasus sistem atau sistem angkat ini, jika dilihat nih ada studi kasus program pemboran sumur di Degleng 007 lapangan Musirawas. Dilihat dari keterangannya terdapat apa namanya interval feet, satuannya feet itu untuk konduktor mulai dari 0 sampai 65, kemudian surface 65 sampai 980 feet, kemudian intermediate-nya 980 sampai 3.311 feet, kemudian linearnya 3.311 feet sampai 3.711 feet. Kemudian ada diameter bit 26 inci, terus 17,5 inci, 12,1/4 inci, kemudian 8,1/2 inci. Untuk data casingnya bisa dilihat itu ada ukuran dari konduktornya itu 20 inci. Ini per trayek pemboran ya. Jadi 13,3/8 inci, 9,5/8 inci, dan 7 inci. Grade-nya menggunakan yang macam-macam, tapi lebih dominan K55 karena K55 itu sering digunakan dalam operasi pemboran ini. Kemudian ada kedalamannya, kemudian ada densitas mass yang dalam satuannya barrel per gallon. Kemudian dari soalnya ini dilihat ada data drill string untuk pemboran trayek 7 inch. Nah, ukuran diameter bit 1/2 inci. Kemudian ada ukuran nozzle 20/32, 20/32 juga 20/32. Kemudian ada WOB 22.500. Nah, dengan weight of drill collar-nya itu 80%. WDC itu weight drill collar-nya itu 80%. Kemudian ada ukuran DC atau drill collar-nya itu 6,1/4 inci. Outset diameternya atau diameter luarnya itu untuk diameter luar, untuk diameter dalam itu 2,13/16 inci, itu untuk inside diameternya, diameter dalam. Kemudian ada ukuran DP 4,5 inci, OD-nya, dan 3,286 inci untuk inside diameternya. Nah, let's lihat ke sebelah kanan. Itu sebelah kanan ada data spesifik rig yang digunakan. Datanya itu ada ukuran dari setback-nya itu, atau dalam rumusnya itu bersimbolkan A, itu 90 feet. Kemudian tinggi fingerboard-nya dengan simbol B itu 83 feet. Kemudian ada wind load area of pipe setback itu 353 feet. Nah, data-data lainnya itu ada kepastian traveling block yang digunakan sebesar 250 ton dengan berat 12.000 pounds. Satuan LB itu pounds ya. Kecepatan pengangkatan drill string itu 60 feet per menit. Efisiensi drawer itu 85%. Efisiensi premovernya 85%. Kecepatan anginnya. Nah, kecepatan anginnya ini kan menggunakan 3 nim di belakang, ditambahkan 3 nim belakang, 3 digit nim belakang, 3 digit nim paling belakang lah. Kan jadinya 12,111 MPH seperti itu. Safety factor untuk sistem angkat 1,25. Jumlah kabel yang yang ada di kabel bor lah, kabel bor yang ada di crown block itu ada 10. Kemudian ada efisiensi bloknya 98%. Next. Yang ditanya nih, pertama tuh buatlah gambar penampang sumur sesuai data yang ada pada tabel di atas. Yang kemudian ada berapa hook load dalam satuan pounds pada saat A, menggantung drill string, B, menggantung casing, dan C, dari jawaban A dan B, kondisi mana yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan total beban pada menara.
Yang kedua itu berapa total beban horizontal dalam satuan pounds, berapa tegangan kabel bor pada kondisi statis dalam satuan pounds, dan yang keempat itu berapa total beban pada menara satuan pounds, yang kelima berapa horsepower atau HP pada A drawwork yang B prime mover. Nah, bisa dilihat dari gambar. Nah, saya geser ininya. Nah, dilihat dari gambar. Uh, dilihat dari gambar, gambar penampang itu ada trayek 26 inci, 17,5 inci, sampai 20 inci, 12,1/4 inci sampai 17 inci. Nah, ini dari gambar dari gambar penampang sumurnya seperti itu. Next. Nah, balik ke sini. Ini yang untuk nomor 2, berapa hook load-nya dalam satuan pounds pada saat A menggantung DC yang B menggantung casing. Pada saat yang A itu kita harus melihat ukuran dari drill collarnya dulu, kemudian ukuran drill pipe, kemudian WOB, weight of beratnya itu, dan juga WDC, weight drill collarnya. Weight of drill collarnya nih kita ngitungnya itu dari WOB dibagi 0,8. Nah, itu jadinya 28.125 pounds seperti itu. Kedalaman targetnya 3.711 feet. Panjang drill collarnya itu 281,5 pounds dibagi dengan 83 pounds per feet gitu panjangnya, karena kan itu juga dari beratnya seperti itu. Nah, untuk panjang DP ini cara menghitungnya itu dari kedalaman target atau depth-nya itu, depth yang kita mau ya dalam pemboran itu dikurang dengan panjang DC atau drill collar, itu untuk menghitung panjang dari drill pipe-nya ini. Jadinya 3.711 dikurang 338, maka jawabannya 3.373 feet. Nah, untuk berat DP, weight of DP-nya nih, beratnya itu panjang DP dikali dengan 16,6 pounds per feet ini. Kemudian itu dari dikali itu untuk menentukan berat DP, yang pertama panjang DP, kemudian itu panjang DP-nya feet, maka feet-nya dicoret, maka jadinya jawabannya 55.991,8 pounds. Itu untuk berat DP. Kalau berat DP kan sudah diketahui. Nah, berat total di udara pada saat menggantung tuh. Saat menggantung di udara tuh weight of drill pipe-nya ditambah weight of drill collar, berat DP ditambah berat TC. Jadi jawabannya itu 84.116,8 gitu. Buoyancy faktornya itu yang diambil density mat ya. Density matnya kan 10, maka jadinya 1 kali 10 per 65,5, jadi sama dengan 0,847. Kemudian berat drill stringnya berat total di lumpur itu WOD ditambah WOP itu total dari berat total di udaranya itu weight totalnya itu antara WOD dan WOC ditambah dengan WDC itu jadinya itu 84.117,6047 pounds. Itu berat drill stringnya. Berat total lumpur itu sama dengan berat drill string seperti itu. Next, kita ke soal yang kedua, menghitung hook total yang menggantung casing. Ini yang ke B ya, yang 2B itu diambil casing intermediate karena terpanjang dari 980 feet sampai 3.200 feet.
Kemudian menentukan berat casing, casing 95/8, masing-masing casing itu dihitung dari kedalamannya masing-masing. Cara menghitungnya itu dia itu kedalaman dikali dengan ketentuan dari casing tersebut, berat yang dapat ditahan, misalnya kayak 70 feet dikali 40 pounds per feet dikali 0,847. Nah, maka jawabannya 2.371,6 pounds seperti itu. Dihitung semua mulai dari casing jenis K55, jenis K80, dari mulai kedalaman 0 sampai kedalaman 3.311 feet, itu dihitung casing yang digunakan. Kan ada surface casing, ada intermediate, dan lainnya. Cuman kan yang ini kita menggunakan casing terpanjang 980 sampai 3.200 feet. 3.311 feet. Nah, berat totalnya atau hook load casingnya di lumpur itu casing awal, semua casing ditambahin gitu loh. Casing dari kedalaman 0 sampai kedalaman 3.311 itu dijumlahin semua untuk mendapatkan berat total atau hook load casing di lumpur. Itu sekitar 130 juta, 130.000. 130 juta, 130 juta, 1.241 pounds seperti itu. 1,124 pounds. Kemudian yang C. Nah, C ini kondisi paling berat. Kita lihatlah kondisi paling berat dalam casingnya ini ya, tentu saja ketika di hook load, ketika di atas gitu loh, ketika di lumpur itu 130 juta 130.678,124 pounds seperti itu. Yang ketiga tuh total berat horizontal, gaya horizontal bekerja pada menara akibat pengaruh angin. Cara menghitungnya tuh ini rumusnya. W sama dengan 0,004 dikali V atau kali dengan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi 0,004 dikali 12,111 pangkat 2 itu jadinya 0,586 pounds per feet pangkat 2 atau kuadrat. Beban menara akibat pengaruh angin W2 sama dengan W dikali F gitu. W-nya itu tadi berat dari menara akibat pengaruh angin. Nah, F-nya ini itu ini yang menara, apa namanya? Panjangnya menara itu seperti itu. Jadinya totalnya itu 206,858 pounds. Beban horizontal pipa yang berputar pada menara itu satunya kan GH. Kalau disimbolkannya dengan GH itu LDS dikali dengan weight drill string, length drill string atau panjang dari drill string dikali dengan beratnya weight drill string dikali dengan sin alpha. Nah, jadinya 3711 dikali 10 dikali 16 pangkat 6 dikali sin 2,5 derajat sama dengan 267,067. Total beban horizontalnya atau LT-nya itu GH ditambah W2, rumusnya ya buka kurung 0,5A yang tadi variabel A per B. Itu. A-nya itu ukuran setback dan untuk B-nya itu tinggi fingerboard ya. Ya ini mengapa disimbolkan karena biar gampang untuk menjawabnya, untuk menghitungnya lah, menghitung rumusnya gitu. Nah, jadinya 2687,067 ditambah 206,858 buka kurung 0,5 kali 90 per 83. Jadi hasilnya 2799,21893 pounds. Itu untuk total beban horizontalnya. Nah, yang keempat, menghitung tegangan kabel board pada kondisi statis.
dalam pounds dan juga tekanan kabel pada fault line atau pada saat bergerak gitu loh. Nah, untuk menghitung untuk tegangan pada fault lines itu cara menghitungnya itu beban hooks per N 2 EB pangkat 10. Itu jadinya 130.678,24 pounds per 10 dikali dengan 0,98 pangkat 10. Jadi hasilnya 15.963,449. Kita bulatkan untuk untuk menghitung rumusnya agar mudah gitu. Kita bulatkan jadi 15.963 pounds. Tegangan pada kondisi statisnya itu tegangan sama dengan tegangan pada kondisi dinamis gitu. Jadinya sama 15.963 pounds seperti itu. Kemudian nomor 5. Nah, total beban menara. Satuannya pounds juga. Weight of menaranya itu. Satuannya itu BT. BT sama dengan Q ditambah dengan TF ditambah dengan TD ditambah dengan BBB gitu. Tekanan ya benar. Nah, jadinya tuh hasil dari BT-nya itu 282.664,124 pounds. Safety factor kan 1,25. Jadi itu kita mesti ada nggak boleh ada batasnya, ada safety factor itu dikali dengan 1,25. Jadi 1,25 dikali BT itu hasilnya 35330. Jadi 35.330,155 pounds. Horsepower untuk nomor 6. Hitung putaran horsepower-nya itu kekuatan horsepower-nya itu pada yang pertama A, drawer. Cara menghitung horsepower tuh untuk drawer tuh W dikali V dikali H per 33.000 dikali 1 per new gitu. Jadi hasilnya horsepower untuk drawer tuh 279,525 HP, dan karena kita harus mengikuti safety faktornya maksimalnya itu jadinya 349,406 horsepower. Sama dengan prime mover, bedanya kalau prime mover rumusnya lebih mudah. Nah, rumusnya dengan prime mover tuh horsepower drawer itu per new, jadinya 411,065 horsepower. Sama, kita harus menghitung safety faktornya juga, yaitu 1,25 dikali dengan horsepower dikali dengan horsepower prime mover. Jadi safety faktornya itu atau maksimal itu untuk antisipasi itu 513,83125 horsepower. Itu untuk di kasus hoisting system. Sebenarnya tuh rumusnya mudah, hanya turun-temurun dari atas. Tapi mesti teliti kita dalam menghitungnya, karena kita juga mesti melihat satuannya. Apakah itu feet yang masih digunakan, apakah itu pounds, kita mesti melihat satuannya juga. Seperti itu. Next. Kita ke studi kasus cost per bit. Nah, studi kasus cost per bit ini kita pertama lihat diketahuinya dulu yang sudah ada apa. Yang pertama kedalaman lubang bor itu 10.000 feet. Harga bit atau bit cost kalau di rumus tulisannya CB itu 1.000 US dollar. Kita menggunakan US di sini studi kasusnya. Kemudian ada sewa rig atau rig cost-nya 611 US dollar per jam. Nah, karena kita ditambah ini kenapa 11? Karena ditambah 3 digit NIM kita seperti itu. Digit NIM saya gitu. Sewa down hall motor itu jenisnya DHM, rennya itu nama perusahaan motornya itu 5.000 US dollar per hari. Waktu round tripnya menjadi 111 jam per 1.000 feet, itu sudah ditambah 3 digit NIM kita. Kemudian ada laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T itu satuan jam, hour. Itu untuk T lebih dari 0 dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurang
buka kurung T-1 persamaan cost per fitnya, maka rumusnya itu CB ditambah CR buka kurung TT ditambah TR per F gitu. Dengan di mana keterangannya CB itu bit cost, CR itu rig cost, TT itu waktu round trip, TR itu umur bit, kemudian F itu adalah footage depth, 1 kali depth dikali dengan 1 kali unbit. Seperti itu. Nih, catatan. Kita menghitungnya dengan interval waktu per 2 jam. Oke, kita jawab. Sesuai yang ada di gambar sebelah kanan, pertama kita mencari ROP-nya dulu. ROP tadi 25 dikurang waktu interval, dikurang 1, nah maka jadinya ROP-nya 24 feet per jam. Kemudian kita mencari langsung cost per feet, CPF. Itu kan rumusnya kalau CPF tuh CB ditambah CR buka kurung TT ditambah TR per F gitu. Nah, kita mencari F-nya dulu. F-nya itu 111 jam per 1000 feet. Itu 1 jam. Kalau 2 jam berarti tinggal dikali 2. Jadinya 222 jam per 2000 feet karena 2 jam. Kemudian TT-nya juga sama atau waktu round trip-nya ini 111 jam per 1000 feet dikali 10.000 feet. Kan itu untuk 1000 feet. Nah, kita kan kedalaman lubang bornya sampai dengan 10.000 feet. Nah, maka menjadi waktu round trip-nya itu 1110 jam. Itu untuk waktu round trip-nya ya. 1 kali waktu round trip itu sekitar segitu. 1 kali dari atas ke bawah itu. Kemudian kita mencari CR-nya, tentu saja rig cost-nya. Karena kan itu rig cost-nya per jam. Kita memakainya 2 jam, otomatis tinggal dikali 2 saja. Jadi 611 dikali 2, itu jadinya 1.222 US dollar per jam untuk cost-nya, untuk 2 jam. Biasa. CPF. Nah, langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Tadi CB-nya berapa, CB-nya 1000, CR-nya 1222, terus TT-nya 1110, TR-nya 24, per F. Footage-nya itu 2000. Kan kedalamannya 2000 feet, seperti itu. Nah, jadinya CPF-nya, total cost per feet-nya ini ya, 1 feet itu harganya 692,874 US dollar. Jika dirupiahkan, maka menjadi 9.921.851. Ya, hampir 10 juta tuh per feet-nya. 1 feet, dibayangin 10.000 feet. Nah, soal yang pertama kan, kapan bit harus diganti? Interval 2 jam. Jadinya 1000 feet dikali 2. Ini kenapa aku kasih kurang dari sama dengan 20 feet diganti. Soalnya secara analoginya, kita menggunakan barang itu tidak sampai habis, tidak sampai maksimal waktu yang ditentukan. Simpelnya gini, kita makan ataupun kita makan lah. Misalnya kita makan ada expirednya, ada waktu batasannya. Ataupun kita misalnya nyewa motor atau menyewa mobil gitu. Misalnya di waktu 2 jam, otomatis kita tidak akan menggunakannya semaksimal sampai 2 jam itu tersendiri. Jadinya kita menggunakannya kurang lebih dari 2000 feet. Maksimalnya 2000 feet itu mesti diganti. 2000 feet itu bit itu mesti diganti. Nah, yang B, berapa harga CPF atau cost per feet? Tadi sudah dihitung harga CPF-nya itu 692,874 US dollar per feet. Next. Yang C, berapa total cost sampai penggantian bit? Pertama ada sewa DHM-nya, kita hitung sewa DHM. Itu tuh 208,3 per jam, interval 2 jam, maka dikali 2, jadinya 416,6 US dollar. Kemudian bit diganti pada penembusan 2000 feet, maka CPF-nya 692,874 US dollar per feet. Jadi jadi CPF dikali dengan bit ganti pada penembusan, maka hasilnya 1.385.748 US dollar. Nah, biaya dari awal sampai biaya sampai ganti bit, total biayanya itu
416,6 US dollar ditambah 138,578 US dollar, maka 1.386.164,6 US dollar. Jika dirupiahkan nih, jika rupiah sekarang kan US dan rupiah itu 14 ribuan. Sesuai kursnya sekarang itu 1.984.969.147,31 rupiah. Berarti udah sampai 19 miliar. Tapi ini masih hitungnya arik kecil sampai medium lah. Kalau udah arik yang itu sampai triliunan mungkin ya. Seperti itu sih untuk studi kasus Fastperfect sebagai contoh. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penjelasan kata-kata yang melibat ataupun kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian untuk pembabaran jawaban UTS untuk teknik pemboran dengan dosen pengabu Pak Winarto. Terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.